Tentang apa sih namanya? Shock atau ini? Eh apa? Shock septic. Sesuai rancangan pembelajaran, Dok. Tentang initial management of hemorrhagic shock. Riapis tadi apa? Menurut Riapis, shock aja ya? Iya, Dok. Hmm. Shock. Oke, baik. Jadi ini kita masuk ke hemorrhagic shock. Nah, mungkin saya tanya dulu, berapa banyak ada shock? Berapa banyak shock yang ada, Dek? Dava? Ada 5, Dok. Apa aja Dava? 5 itu. Ada kardiogenik, hipovolemik, septik, anafilaktik ya. Sama neurogenik. Oke. Jadi ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 ya. Jadi ada yang bilang neurogenik itu masih digabungkan ya dengan distributif ya. Jadi dia cuma 4, obstruktif, habis itu hipovolemia, kardiogenik, dan distributif. Ada yang bilang tambahan tadi, dibedakan ya. Nah, walaupun apapun ceritanya, konsep shock itu adalah, ada yang tahu definisi per definisi shock? Utami. Ayo, ada yang tahu? Utami? Boleh nyalakan kameranya? Biar saya lihat. Kalian jangan-jangan tidur semua. Ayo, Christina, apa definisi shock? Perfusinya menurunnya, Dok. Oke, perfusi menurun. Setuju, Siti, Hana? Setuju, Dok. Setuju ya. Reviza, setuju? Aja. Iya, Dok. Apanya yang iya? Penurunan ya perfusi yang membuat sampai pingsan gitu ya, Dok. Penurunan perfusi. Oke, yang lain mana nih? Open. Coba open dulu kameranya. Selain penurunan perfusi, ada ide yang lain? Atau ada pendapat yang lain? Salsa? Jadi penurunan kesadaran atau penurunan metabolisme gitu ya, Dok? Oke. Ada pendapat yang lain? Rabiatul? Rabiatul? Dokter. Apa definisi shock? Ada yang bilang tadi gangguan perfusi, ada yang bilang hal yang lain lah. Nah, kamu kira-kira shock itu apa? Rabiatul? Devina? Devina?
ya dok. Apa definisi shock? Circulatory failure ya dok. Oke, ada pendapat lain, Nicholas? Sama dok. Perkurangannya perfusi lalu karena oksigennya tidak sampai ke seluruh jaringan dok. Oke, jadi sebenarnya shock itu adalah imbalance ya daripada oksigen demand dan oksigen konten. Nah, ini ada CO2. CO2 itu adalah oksigen konten. Oksigen konten itu apa aja yang menjadi komponennya? Salsa? Salsa? Gimana Kak? Oksigen konten apa aja yang mempengaruhinya? Apa ya dok? HB. Nah, selain HB, apa lagi? Safira? Apa lagi? Saturasi, satu lagi. Satu lagi apa? Cardiac output ya. Jadi harus tahu cardiac output, saturasi, HB itu adalah suatu hal yang mempengaruhi oksigen konten. Nah, ini kan rumusnya. Ya, oksigen konten, HB, saturasi, ya. Sama satu lagi cardiac output, ya. Kalau konten cuman ini sih memang ya, HB saturasi. Kalau dia oksigen delivery, nanti oksigen konten dikali dengan cardiac output, jadinya oksigen delivery, ya. Harus diingat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh hemorrhagic shock ya. Kalau kalian nanti di apa namanya di luar ya, di jalan kalian jumpai KLL. Nah, hal ini kan bisa terjadi. Fraktur open, fraktur yang sangat apa namanya berdarah-darah. Ya, ini kalau di IGD jumpa seperti ini. Ini kan hal yang bisa saja kalian jumpai ya. Akhirnya diintubasi ya, ada masalah juga ini di leher ya, perdarahan di leher. Nah, ini kan hal-hal yang kalian jumpai. Nah, jangan takut ya. Ya, namanya hemorrhagic shock. Hemorrhagic shock ya pasti perdarahan yang banyak ya. Nah, gimana nanti kalian harus tentunya mengestimasi perdarahan yang ada dan ujung-ujungnya nanti kalian juga harus melakukan resusitasi. Nah, kalau dia pada hemorrhagic shock, cairan apa yang kita berikan? Ada yang tahu? Reviza? Kristaloid dok. Ya, kristaloid. Sama satu lagi, kalau kristaloidnya sudah cukup, apa yang diberikan? Koloid. Koloid. Nah, saya mau tanya lagi sekarang. Kristaloidnya, kristaloid yang diberikan adalah yang isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Iso ya dok. Isotonis itu berapa osmolaritasnya? Ya, nggak tahu. Berapa, Dik? Kurang tahu. Ada yang tahu? Teresia? Kurang tahu. Masa nyerah? Cepat banget nyerahnya. Tinggal googling doang kok. Osmolaritas darah itu berapa? Tinggal googling doang osmolaritas darah. Versi? Berapa osmolaritas darah? 200? 200 berapa, Mercy?
Salsa? Belum on nih kayaknya. Osmolarity darah, ayo carilah di Google. 200? 275 ya, Dok. Kan tahu 275 plus minus 10 biasanya ya. Nah, itu osmolaritas yang harus kalian jumpai di cairan kristaloid yang isotonis. Nah, bila mana dia hipotonis, nah maka harusnya ya osmolaritasnya di bawah 270-an. Kalau hipertonis, ya di atas. Nah, pertanyaan saya, RL itu berapa osmolaritasnya? Ada yang tahu? Amelia? Berapa Amelia? 275 juga ya, Dok. Berapa? 273. 270-an. Oke, berarti dia isotonis atau hipertonis? Isotonis, Dok. Isotonis. Nah, kalau NaCl 0,9% berapa? Ivana. Berapa? $300 berapa? NaCl 0,9%. Hmm? 308, Dok. Ya, jadi dia hipertonis. Nah, apa yang kalian takutkan dalam pemberian cairan yang sifatnya hipotonis, Lydia? Cairan yang diberikan tentunya akan tidak, ya cairan itu kan waktu kita berikan ke interstisial, dia pun akan safe. Nah, kalau dia hipotonis, waktu diberikan langsung dia safe ke interstisial. Jadi waktu memerestasi, ya yang ada sih edema ya, yang ada. Ya, jadi makanya kalau kita memberikan cairan resusitasi nggak boleh hipotonis. Apa contohnya cairan hipotonis yang kalian tahu? Putri Cecilia. Apa? Ada yang tahu? Garam, Dok. Dextrose 5% ya. Nah, harus tahu dong. Dextrose itu kan kalau memberikan dextrose sama kayak memberikan air ya. Cairannya cairan hipotonis lagi ya. Yang ada sih menggembungkan interstisial ya. Oke ya. Nah, ini inisial manajemen shock ya. Bisa mana pasien trauma hipovolemi. Yang paling penting adalah bukan resusitasi dulu ya. Dihentikan perdarahannya. Nah, bagaimana cara menghentikan perdarahan? Bisa dilakukan pressure ataupun bisa dilakukan bebat ya, bebat ataupun pemasangan beban sehingga perdarahannya bisa minimal, bahkan mungkin bisa berhenti. Setelah itu baru kita lakukan resusitasi ya, pasang infus. Kemudian lakukan resusitasi. Infus berapa dipasang pada pasien-pasien perdarahan? Elvina? Abokat berapa, Dek? Elvina? Elvina ada nggak? Elvina? Dedi? Iya, hadir dokter. Hah? Abokat umur berapa? 10 ya, Dok. Abokat umur 10 warnanya ada? Untuk warnanya saya kurang tahu, Dok. Ya, abokat nomor 10 nggak ada ya, Dek.
Kacau gitu. Avokat itu kalau yang bor besar tuh mulai dari nomor 18, 16, 14, makin kecil dia bornya makin besar. Tapi setahu saya bor yang paling besar itu bor nomor 14. Harus tahu warnanya. Nomor avokat nomor 18 warnanya apa? Dedi. Dedi masih tidur ya. Margaret. Margaret. Warna hijau, dokter. Ya, warna hijau. Pinter kamu ya. Nah, jadi avokat nomor 18 warna hijau. Nomor 16 warnanya apa? Dedi. Lihat. Warna abu-abu ya, dok? Pinter kamu ya. Coba lihat dulu. Muka kamu. Nah, gitulah, Dad. Oke ya. Jadi, benar kata dia, yang harus kita pasang adalah avokat minimal 18. Dan kita melakukan resusitasi pada pasien. Nah, ini pasti yang sudah selalu dikajian kepada kalian ya. Kita harus melakukan fisik diagnostik mulai dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Nah, apa yang dilakukan pada airway dan breathing? Ya tentunya kita tetap memberikan airway itu tetap clear, kemudian memberikan oksigenasi dan ventilasi. Seperti tadi, oksigen delivery adalah oksigen konten dikali dengan cardiac output. Oksigen konten apa tadi? Mempengaruhinya? Mikhail? Bang Mikhail? Bang Mikhail ada? Bang Mikhail? Bang Mikhail masih bobo ya? Ada aja masa kuliah kayak gini ya. Sofi, Ainun, Azara, Boru, Manarung. Manarung, dok. Apa tadi oksigen konten? Cardiac output, HB sama saturasi, dok. Ya, itu oksigen delivery ya. Kalau oksigen konten cuman saturasi sama HB. Ya dikalilah dengan hal yang tadi. Oke, jadi kita pasti harus memaksimalkan daripada oksigen konten. Makanya salah satu komponennya saturasi kita harus berikan. Nah, yang paling penting sirkulasi, tekanan darah pasti akan menurun kalau bila mana kontrol perdarahannya tidak dilakukan dengan adekuat. Makanya perlu bebat ya. Kemudian pressure, di pressure tempatnya ya. Nah, ini pneumatik anti shock garment ini perlu, dan bahkan tentunya tindakan operatif perlu kita lakukan. Nah, dari disability harus kita perhatikan karena hipotensi tentunya akan mengurangi cerebral perfusion pressure. Kalau boleh tahu cerebral perfusion pressure apa? Hasil kali dari atau apa kurang apa? Dava? MAP kurang intracranial pressure. Ya, good ya. Jadi, MAP itu pasti akan menurun kan? Kalau dia hipotensi, maka MAP akan menurun, cerebral perfusion pressure pasti akan menurun. Akibatnya perfusi ke brain akan terganggu, makanya akan terjadi disability ya. GJS-nya pasti akan menurun. Kemudian terjadi hipoksia juga di daerah brain, maka akan mempengaruhi tentunya kinerja ataupun persarafan-persarafan yang ada di sana. Kita tahu saraf kranialis itu banyak ya, makanya akan terganggu semua organ. Nah, exposure itu harus kita lihat dari kepala hingga ujung rambut, dari ujung rambut hingga jari ya. Kalau ada masalah, tentunya perdarahan yang kita cari, ya tentunya kita lakukan penanganan. Nah, yang paling kita takutkan tentunya hipotermia ya. Ini bisa mengganggu. Kemudian dilakukan dekompresi yang saya bilang ya, atau mouth dilatation. Kemudian hati-hati risiko dekompresi, dan tentunya kita melakukan pemasangan gitu ya. Pasang kateter juga untuk
melihat perfusi ke renal apakah sudah terganggu. Nah, ini tentang IV line ya. Tadi saya sudah cerita avokat dia harus dipasang ya. Avokat 16 warna apa tadi? Abu-abu, Dok. Ya, warna apa? Abu-abu ya. Warna apa? Abu-abu, Dok. Ya. Dia harus dilakukan di vena. Nah, akses itu avokat besar tentunya bisa dipasang di femoralis atau jugularis. Subclavia juga bisa sih. Tapi ini biasanya memerlukan bantuan tenaga ahli ya, seperti dokter-dokter anestesi atau dokter-dokter emergency ya. Sekaligus kita mengambil tentunya sampel darah. Nah, kita tentunya harus menseleksi atau memilih di mana kita harus memasang daripada pembuluh darah vena yang ideal. Nah, kalau melihat tangan ini, biasanya kita memasang infus tentunya di daerah sini ya, atau daerah sini. Namanya sepalika dan basilika. Nah, jadi tinggal dilakukan pemasangan torniket sehingga terjadi dilatasi di daerah-daerah basilika dan sepalika dan kita bisa memasangnya dengan baik. Atau bila mana basilika dan sepalika tidak bisa, mungkin kita bisa naik ya ke cephalic vein ya, atau mediana cubiti. Ini lumayan besar. Ya. Jadi kalau gagal di bawah karena sudah shock bisa saja langsung naik ke atas. Karena daerah perifer pasti lebih sedikit mendapatkan aliran kalau misalnya terjadi shock. Atau kita bisa memilih di daerah vena jugularis di sini ya, di dekat kepala ya, di bawahnya, di antara sternonukleomastoideus. Ini bisa kita pasang. Jadi kalau dia sudah tidak teraba lagi di palpasi lengannya tidak teraba, biasanya tensinya berapa? Ada yang tahu? Teresia? Kalau nadi nggak teraba lagi di lengan, berapa tensi? Berapa, Teresia? Ya, Teresia juga belum. Berapa, Grace? Di bawah 90/60 mungkin. Ya, biasanya shock ya, bukan 90 lagi. Kalau tak teraba di lengan tuh ya udah sekitar 50, 60 ya. Kalau teraba di lengan, nggak teraba di kaki, ya tadi 80-an. Kalau teraba di kaki, pasti tensinya di atas 100. Nah, itu pasti shock, makanya langsung aja di daerah karotid, di jugularis ya. Nah, atau subclavia boleh. Kenapa di sini masih ada aliran? Ya, karena dekat dengan jantung ya. Minimal dia ada pulsatile lepsa ini nampak. Nah, oke, jadi tentunya kita harus memasang akses vaskular. Bahkan kalau susah ya kita harus memilih di daerah-daerah yang tadi saya bilang ya, di daerah jugularis atau di daerah subclavia. Nah, apa aja alat-alat yang disiapkan? Tentunya standar infus, RR, NaCl. Pemilihannya saya sudah kasih tahu kenapa, karena dia pemilihan isotonis dan hipertonis. Ya, kemudian siapkan infus set dan tentunya hal-hal yang lain yang berhubungan seperti apa? Seperti alat-alat antiseptik, ya. Kemudian torniket, ya, dan hal-hal yang berhubungannya plester. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalian harus tahu. Kalau dia kuning, itu 24. Biasanya flow-nya 13 cc per menit. Ini pada anak-anak apa yang dipakai kayak ini, warna kuning? Ada yang tahu? Anak bayi. Tadi yang kita bilang tadi 18. Betul ya, hijau. Bisa kecepatan infus itu bisa 100 cc per menit. Lumayan ya. Nah, nomor 17 white, ini nggak pernah ada. Ya, yang ada tuh, setelah nomor 18 tuh 16 gray. Ya, abu-abu tadi bisa 180 cc per menit. Bahkan yang orange yang saya bilang tadi bisa 14 G 270 cc per menit. Nah, ini salah satu medical evacuation ya. Medical evacuation itu kalau kalian tertarik, kalian pun bisa belajar ya. Enak kan sekali jalan-jalan ke Dubai dapat duit ya, tapi ngantar pasien. Nah, ini adalah suatu klasifikasi
daripada ATRS yang ada. Saya kira kalian sudah tahu perdarahan dibagi antara 4 kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Apa yang dilihat, blood pressure, RR, respiratory rate, urine output, dan tentunya mental status. Nah, inilah hal-hal yang harus dilihat. Dan yang paling penting adalah kalau dia sudah perdarahan mulai kelas 3, kemungkinan besar sudah ada pemberian. Nanti sudah ada pemberian daripada koloid ya, bahkan darah, apalagi dia kelas 4. Sebelumnya pasti dikasih kristaloid saja. Nah, ini saya kira perlu kita perhatikan ya. Berapa jumlah yang keluar dari perdarahan harus kita bisa estimasi dari apa? Dari sains-sains klinis yang kita jumpai, mulai dari tadi ya, apakah hipotensi atau tidak, tekanan darahnya berapa, keserangan menurun atau tidak, ya kalau sudah dipasang kateter urin, keluar nggak urinnya, sehingga kita bisa memberikan sejumlah seperti yang di guideline-kan ini. Ya, artinya kalau misalnya blood loss-nya 750 cc, ya silahkan nanti diberikan kristaloid, ya hampir sejumlah itu. Nah, kalau nanti sudah kita hitung blood loss-nya sudah hampir 1.500, ya tentunya ini harus dibagi ya kristaloid dan darah. Nah, ini cara pemberian fluidnya ya. Jadi fluid itu yang kita tujukan adalah ke cairan, ke kompartemen intravaskular. Oleh karenanya kita memerlukan yang bisa bertahan lama di intravaskular. Yang bisa bertahan lama di intravaskular itu tentunya dari kristaloid dan koloid adalah koloid. Nah, tapi kenapa tidak koloid langsung, Dok? Ya, jangan. Karena koloid itu emang bisa kita dapat darah dengan mudah, belum tentu ya. Ya, karenanya kita perlu untuk mendapatkan darah, menunggu darah, kita memberikan kristaloid terlebih dahulu seperti NaCl tadi ya, ringan asetat, ringan laktat yang sifatnya isotonis ataupun hipertonis. Rule 3-for-1 ini juga harus dipertimbangkan karena kita tahu kristaloid itu kalau kita berikan 3 liter, yang ada di interstisial itu cuma sepertiganya, yaitu 1.000 ya. Kalau koloid itu dikasih 1.000 ya 1.000 juga, 500 juga nanti yang saya di intravaskular. Nah, ini total body weight ya. Untuk kita harus tahu berat badan. Untuk mengestimasi total body water, misalnya berat badannya 60 kilo, maka sekitar cairan yang ada adalah 36 liter. 36 liter ini dibagi lagi nanti sekitar 3 liter di intravaskular, 9 liter di interstisial, ya 24 liter itu ada di intraseluler. Jadi yang ada di kompartemen cairan yang ada di kompartemen intravaskular adalah yang paling sedikit ya, hampir cuman mungkin 10-15% dia. Gabungan antara interstisial dan intravaskular itu pun nanti akan dibagi lagi ya. Ini harus tahu. Nah, ini kristaloid dan koloid ya. Nah, kristaloid itu yang mempengaruhinya adalah tentunya blood molecular oncotic pressure. Ya, ini juga menjadi hal yang kita perhatikan. Sedangkan koloid itu tentunya berat molekulnya lebih besar ya. Dan oncotic pressure-nya juga pasti lebih besar. Ini cairan yang ada ya, kristaloid itu banyak, jangan salah pilih, ada dextrose, saya bilang ini kan hipoosmolar, bahaya kalau dikasih cairannya tadi 1 liter, yang ada mah 1 liter itu bukan intravaskular ya, di interstisial langsung dia masuk. Bahkan bisa nanti udah interstisial ya masuk lagi ke intraseluler. Jadi pilihlah kayak ringan laktat yang isotonis ataupun dengan asetat ataupun NaCl yang hipertonis. Kalau itu banyak ada albumin, HES, bahkan darah ya. Kalau perdarahan ya kita pilih darah. Kalau sepsis mungkin koloidnya kita pilih albumin. Nah, untuk sementara sebelum datang darah ya kita bisa pakai HES atau gelatin. Ya, cairan nutrisinya ada isolib atau titofusin. Ini belakangan ini ya. Nah, ini yang saya bilang kalau kita berikan dextrose 5% 3 liter ya, yang ada nanti semuanya itu nanti bisa safe ya. Kita masukkan 3 liter kemari. Yang ada mah dia nambah-nambahin aja interstisial ya. Nah, kalau kita berikan 3 liter, nah RL ini ya minimal bisa bertahan di intravaskular selama beberapa menit dan kemudian dia tentunya akan shift lagi ya. Yang tinggal tuh cuma 750. Sisanya itu nanti datang ke interstisial. Berbeda kan ya dengan dextrose. Dextrose kasih 3 liter pun bukan hanya yang tinggal hanya 250, tapi kecepatannya langsung pindah dia karena dia sifatnya hipotonis.
Nah, beda dengan albumin. Kalau albumin dia adalah suatu koloid, sehingga waktu kita berikan 1 liter dia akan bertahan. Sama seperti HES, ya. Kalau 1 liter dia 1 liter juga. Nah, albumin 5% manfaatnya bukan hanya dia bisa stay di intravaskular, tapi dia juga bisa menarik daripada cairan interstisial ke dalam karena sifatnya yang sangat pekat ya. Hemasel ya, hemasel bisa bertahan lebih banyak ya, 1 liter 700 cc yang ada di intravaskular, hanya 300 yang di intraseluler. Ini yang saya bilang tadi ya, replacement ya 3:1. Nanti kalau udah perdarahan kelas 3 itu harus berpikir koloid, penggunaan koloid kalau belum ada darah bisa menggunakan HES ataupun gelatin. Nah ini adalah alur kerja ya. Jadi kalau orang datang dengan perdarahan harus langsung dipasang IV line nomor 16, 18, warnanya sudah tahu, ambil sampel darah sekalian, kemudian tentunya dilakukan restorasi sesuai estimasi perdarahan kelas berapa, kemudian kita memberikan cairan yang sifatnya isotonis ataupun hipotonis, kemudian kita lakukan evaluasi. Paling dievaluasi tentunya yang dievaluasi adalah heart rate, tekanan darah, respiratory rate, urine output, dan kesadaran sehingga menjadi normal. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Selanjutnya tentunya kita konsul ya, apakah dia harus dilakukan tindakan operasi, ya, apakah ada lagi perdarahan yang lain, dan tentunya kita harus menyiapkan darah transfusi, ya, sehingga nanti ada darah ganti darah. Kalau belum datang, tadi saya utarakan bisa kita pakai koloid ya, seperti HES atau gelatin, sifatnya juga 1:1. Nah ini adalah beberapa volume plasma pada koloid yang ada ya. Koloid itu banyak sebenarnya, ada gilofusin, albumin, APV, dextran, S ya. Masing-masing itu mempunyai volume plasma tersendiri. Nah, kemudian kita tahu indikasi transfusi itu bila mana perdarahan sudah lebih dari 30%. Oleh karenanya kita harus memberikannya untuk apa? Tentunya untuk menurunkan demand oksigen yang tinggi tadi dikarenakan perdarahan ataupun karena laktat yang meningkat ya. Oke, jadi kapan ditransfusi? Transfusi itu tadi perdarahan 30%, apalagi HB-nya sudah mulai turun ya di bawah 8, ini sudah ada indikasi untuk dilakukan transfusi. Nah, kalau ada whole blood, ya whole blood itu, fresh whole blood itu misalnya kita ambil dari donor, namanya itu fresh whole blood, artinya masih ada faktor-faktor pembekuan. Kalau sudah disimpan, namanya whole blood. Whole blood itu kalau kita memberikannya ya tinggal 5 dikali delta HB yang ada sekarang dikali berat badan. Misalnya berat badannya 60, maka HB-nya 6, maka 5 dikali 3 dikali 60. Dapatnya sekitar 900 cc. 900 cc ini kira-kira ada 4 bag. Karena WB itu setahu saya dia sekitar 200 cc ya. 225. Nah, hipotermi juga adalah hal yang kita takutkan. Oleh karenanya diselimuti pasien ya, diberikan penghangat ya, karena salah satu daripada trias kematian adalah hipotermi, asidosis dan koagulopati. Oke, ada pertanyaan, Dik? Nggak ada, yakin? Atau saya tanya lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Bagaimana kita bisa menentukan volume kehilangan darah dari seseorang? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau kita mau lihat estimasi perdarahan seseorang, sebenarnya di guideline ATLS yang terbaru, bahkan yang lama, mereka juga punya panduan. Tadi di slide juga udah ada. Yang pertama dilihat itu tentunya adalah tekanan darah. Nah, sistolik berapa gitu kan. Nanti itu ada gradingnya sesuai dengan perdarahan kelas berapa, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya tensinya sudah hipotensi, itu biasanya sudah bisa dimasukkan salah satu kriteria untuk perdarahan kelas 3. Selain hipotensi, apalagi respiratory rate. Biasanya respiratory rate makin tinggi, misalnya dia 32. Nah, ini sudah di stagingkan dengan kelas 3 juga. Nah, apalagi mental status, kalau udah nggak sadar, ini udah bahaya, biasanya udah kelas 3. Beda dia dengan misalnya masih sadar, masih ada kompensasi, itu ada perdarahan. Nah, ini mungkin di
Perdarahan kelas 1 dengan estimasi blood 15%, 10-15%. Nah, dari tanda-tanda klinis yang didapat inilah kita tentukan dia perdarahan kelas berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia kelas 1, kelas 1 tadi saya bilang perdarahan, estimasi blood volume-nya yang keluar, blood loss-nya yang keluar sekitar 10-15%. Kalau kelas 2 itu sekitar 20%, kelas 3 30%, kelas 4 itu udah 40%. Jadi ini penting dihitung dan dilihat. Jadi kalau melihat staging-nya ya tentunya kita harus melihat klinisnya deh. Jadi kalau udah kita tentukan ya nanti tinggal dilakukan inisiasi, memberikan kristeloid kah atau koloid atau kombinasi keduanya. Oke, mungkin ada gimana? Ada mau ditanya lagi? Baik, Dok. Bagaimana jika ada 2 kriteria dari kelas 2, sedangkan 3 kriteria dari kelas 5 gitu. Kelas 3 gitu, Dok. Bagus ya, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau ada yang meragukan antara kriteria kelas 2 dan kelas 3, kita ambil yang kelas 3 tentunya. Kenapa? Karena kita assume the worst, ya. Karena kita juga bisa saja salah ya. Jadi assume aja the worst. Jadi kelas 3 itu kan kita menggantinya 30%. Nggak apa-apa. Nanti waktu kita menggantikannya kan kita memonitor pastinya, ya. Jadi daripada kita kekurangan, bagusan kita memberikan kelebihan. Karena kalau misalnya kita memberikan kelebihan darah ataupun cairan yang ada, nah itu kan bagus saya kira ya, bukannya jelek. Justru kurang yang jelek ya kalau itu. Oke, ada lagi? Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Komtingnya udah ngantuk nih. Berat kayaknya kuliah pagi ya. Semua belum mandi ya. Harus lihat dari jam 7 kalian ya? Iya, Dok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Ya wis, kalau nggak ada lagi, saya kira saya sudahin ya.